Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kakanwil Jawa Tengah DIY, Pak Ahmad Rafiq. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Kita langsung mulai nggih, Pak? Monggo, monggo, monggo. Nggih, monggo. Sebentar, sebentar. Eee, Sebentar ya. Tilawah dulu deh Pak Agus. Tilawah dulu Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Kepala Kanwil DJPC Jateng DIY Bapak Ahmad Rafiq. Yang kami hormati Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan juga TMPC Sampit Bapak Agus Prasetya Kuncoro. Dan yang kami banggakan seluruh peserta yang hadir pada kegiatan Bintal sore ini, baik secara langsung maupun secara online. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita diberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan cakap inspiratif dalam rangka bimbingan mental, ideologi, dan tarhib Ramadan 1446 Hijriah dengan tema ikhtiar menjaga daya tahan dan daya juang dalam pengabdian tugas. Mohon izin Bapak Ibu, sebagai MC kami sampaikan susunan acara pada sore ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian doa, kegiatan inti tausiah, lalu tanya jawab, diakhiri dengan penutup. Marilah kita awali kegiatan kita sore ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Rega dan Ibu Sela. Kepada Bapak Rega dan Ibu Sela, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci yang begitu menenangkan hati. Bapak dan Ibu, marilah kita memanjatkan doa supaya kegiatan sore hari ini bisa diawali dengan baik, berlangsung dengan baik, dan ditutup dengan baik. Doa akan dipimpin oleh Bapak Zumar. Kepada Bapak Zumar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Khalik, kami panjatkan segala puji kepadamu dan kami memohon bimbinganmu untuk kebaikan jiwa dan kesalehan amaliyah kami. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di tempat ini kami akan menyelenggarakan acara bimbingan mental ideologi dan tarhib Ramadan 1446 Hijriah dengan tema ikhtiar menjaga daya tahan dan daya juang dalam pengabdian tugas. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat pada kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang mempersatukan,
Mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan, agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara ini. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki inti acara, marilah kita dengarkan dengan seksama arahan dan tausiah dari Kepala Kanwil DJPC Jateng DIY Bapak Ahmad Raufik, dipandu secara langsung oleh Kepala KPPC TMPC Sampit Bapak Agus Dusetya Kuncoro. Kepada Bapak Raufik dan Bapak Agus, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kakanwil, mengingat Waalaikumsalam konsep acara kita adalah cakap inspiratif, jadi perkenankan Pak, kami memandu jalannya acara pada kesempatan sore hari ini. Sekaligus pada kesempatan kali ini Pak Raufik, kami sampaikan bahwa di Kanwil kami sebenarnya sudah dilakukan kegiatan tardib tadi pagi oleh Pak Kakanwil juga, dan kemudian sore ini mendapatkan tausiah kembali, tentunya menjadi kebanggaan bagi kami Pak, terutama di wilayah Sampit. Kami sampaikan Pak Kanwil Jateng DIY, Pak Ahmad Raufik, peserta pada kesempatan kali ini utamanya yang berada di aula ini adalah para pegawai dan PN di kantor Bea Cukai Sampit. Kemudian kami lihat tadi di media daring juga ada rekan-rekan kami di Sampit Pak Raufik. Di sini ada Pak Heri, Kepala Kantor Pajak, dan beberapa kepala kantor yang ada di wilayah Kalbaksel. Jadi mohon izin Pak Kakanwil, untuk acaranya ternyata ramai juga. Nah Bapak Ibu sekalian, langsung saja, tentunya menarik pada kesempatan kali ini, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya kita sama-sama memahami sebagai aparatur sipil negara, kebetulan Pak di awal-awal tahun ini kita banyak mendengar informasi dan berita yang kelihatannya tentunya kita butuh persiapan. Kalau pejabat daerah ada kegiatan di Magelang Pak, ya ini kita 1 bulan nanti ada kegiatan untuk persiapan kita paling tidak 1 tahun ke depan. Oleh karena itu kenapa kami mengambil tema ini Pak, ikhtiar untuk menjaga daya tahan dan daya juang, terutama nanti di dalam kita mengabdikan diri di dalam pengabdian tugas. Oleh karena itu tanpa berpanjang kalam Pak Kakanwil, lahan gambut ditata apik, mari kita sambut Pak Ahmad Raufik. Tafadhol maskuron. Matur Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Pak Agus, saya nyebutnya Pak Agus di SK ya kan. Entah singkatannya benar atau tidak ya kan, mohon dimaklumi saja ya. Yang saya hormati para pejabat administratif, sini juga ada Pak Hanan ya kan, para kepala kantor di Sampit, dan juga beberapa teman-teman di Kanwil Jawa Tengah juga ada yang hadir tuh Pak Agus, karena ini juga untuk memperkuat kegiatan kita di Jawa Tengah. Yang saya hormati seluruh pegawai Sampit yang saya banggakan, karena dalam situasi apapun bisa stay, dan saya lihat kantornya bagus ya kan? Seperti seolah-olah itu ada masih di Jawa Tengah gitu kan.
Sehingga saya pikir teman-teman Sampit tidak merasa jauh dengan Jawa Tengah, karena memang kalau lihat dari peta Indonesia itu satu jengkal tangan saja, gitu ya. Nah, saya tertarik ya, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diizinkan untuk bisa bertatap muka meskipun tidak langsung, ya. Sekarang apalagi masa efisiensi ini, ya kan, kalau dulu kita tidak bisa bertatap muka karena situasi dan kondisi, kita sekarang tidak bisa bertatap muka karena ada efisiensi. Nah, mungkin kayak gitu ya. Kalau enggak saya hadir ke Sampit ini. Nah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir dengan sehat dan dalam kondisi beriman, berislam, dan istiqomah dengan keimanan dan keislaman kita. Dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Selalu kita berdoa, barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tertarik ketika kemudian dihubungi Pak Agus dan diminta untuk mengisi kajian yang judulnya bombastis, ya. Ini ikhtiar menjaga daya tahan dan daya juang dalam pengabdian tugas. Tidak ada embel-embel ini tahrib Ramadan, ya. Sehingga kemudian saya menganggap ini kajian umum biasa, ya kan. Namun tentu saya sesuaikan dengan situasi Ramadan, sehingga saya mohon maaf nanti banyak ayat-ayat dan bahasa Arabnya gitu ya. Karena ini namanya kajian. Sehingga penting untuk kemudian kita tampilkan ayat-ayat Allah dan hadis dan seterusnya. Judul ikhtiar menjaga daya tahan dan daya juang dalam pengabdian tugas. Kelihatan? Pak Agus, kelihatan di sana slide kita? Halo? Belum share screen, Pak Kanwil. Udah kelihatan ya? Belum? Belum. Coba ya, sambil menunggu. Saya amat sangat tertarik ketika kemudian sampai di sini kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Judulnya bombastis, ikhtiar menjaga daya tahan dan daya juang dalam pengabdian tugas. Saya melihat ini tidak semata-mata kajian, tetapi ini lebih dari kajian, karena judulnya ini judul saya pikir dari sebuah kegundah gulana semua pimpinan seorang leadership, ya kan. Saya pikir ini bagian dari apa yang saya tangkap dari Pak Agus kenapa ngambil judul ini, ya. Karena hampir semua orang, para pemimpin, dia akan berpikir bagaimana bisa memiliki daya tahan dan daya juang dan pengabdian tugas. Next. Saudara-saudara sekalian, Allah SWT mengingatkan bagaimana kemudian seorang pemimpin itu harus punya amanah dan punya suatu harapan yang besar untuk masa depan kelanjutannya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afah khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Waliyahsal ladina, dan enggak merasa takut, alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afah, dan hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya dia mati, dia meninggalkan setelah mereka keturunan yang di'afan, yang lemah. Dan khafu alaihim, mereka khawatir terhadapnya. Nah, ini bagian dari sebuah kabar, bagian dari sebuah amanah yang diberikan kepada semua orang. Seorang mukmin, seorang muslim, seorang pemimpin harus pernah mendengar ayat ini. وَلْيَحْسَنْ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah mereka takut orang-orang yang seandainya dia mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah. Ya.
Maka tidak boleh bagi kita kemudian menggampangkan saya menyelesaikan tugas dan kalau seandainya mutasi selesai. Tanpa berpikir bagaimana kelanjutan di kantor ini, bagaimana kelanjutan di kanwil kita, bagaimana kelanjutan di institusi kita, bagaimana kelanjutan di kementerian kita, dan bagaimana kelanjutan di negeri ini, dan bagaimana kelanjutan dunia ini. Ya, karena ini tidak berbicara tentang sebuah partisan, tidak berbicara sebuah daerah, tidak berbicara sebuah provinsi, negara, tetapi ini bicara di semua hal. Ya. Kemudian Allah mengingatkan, "Falyattaqullah." Maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida. Ya. Dan berbicara dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak keturunannya. Jadi ketika kita diminta untuk bertakwa, bagaimana menjaga supaya orang-orang setelah kita tetap kuat, sesuatu yang kita khawatirkan, apakah kesejahteraannya, atau agamanya, atau pendidikannya, maka Allah perintahkan bertakwalah kepada Allah. Karena ketika kita bertakwa, sesungguhnya kita memberikan contoh, dan sesungguhnya kita memberikan amanah pendidikan kepada anak-anak kita. Dan kemudian diingatkan, waliyaqulu qawlan sadida, dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Ya. Bagaimana kemudian Allah mengajarkan kepada anggota-anggota kita, anak-anak kita, penerus-penerus kita, bahkan kita sendiri, agar waliyaqulu qawlan sadida, bertutur kata yang benar. Ya. Next. Dan memang tidak gampang untuk bisa mendapatkan orang-orang yang kemudian menjaga amanah, tanggung jawab, kepemimpinan, atau leadership yang bisa membawa masa depan itu menjadi kuat. Ya. Rasulullah sudah menggambarkan dalam satu hadisnya, innaman nas, sesungguhnya manusia itu kal ibilil mi'ah, seperti unta sejumlah 100. La takadu tajidu fiha rahilah. Hampir-hampir tidak engkau dapatkan di antara unta-unta tersebut seekor pun yang layak untuk ditunggangi. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu rahilah. Ya, saya tulis sebelahnya rahilah. Siapa rahilah? Orang yang mau menanggung beban tentang sebuah kepemimpinan, orang yang mau menanggung beban atas tugas-tugas kepemimpinan, tugas-tugas kalau seorang muslim, tugas-tugas dakwah, ya, tugas-tugas masa depan. Dan digambarkan Rasulullah, andai kata ada 100 unta, ya, maka kamu akan dapati di antara 100 itu mungkin hanya satu saja yang mereka menjadi rohilah. Nah, saudara-saudara sekalian, ini penting buat kita semuanya, apalagi di tempat Pak Agus di samping sana, ya, yang anggotanya sebagiannya pasti adalah orang Jawa, ya kan, atau orang Sumatera, yang mereka bercita-cita akan kembali ke sini, ya, meskipun saya tahu sebagian orang Jawa Tengah kepingin Jawa Tengah, dan orang yang Jawa Tengah pun tidak ingin pindah kemana-mana, itu masalahnya, ya, sehingga saling kekuatan doa, ya kan. Ada orang yang ditakdirkan di Kalimantan, tetapi ada orang yang ditakdirkan di Jawa Tengah, ya kan. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW mengingatkan, wala yarudul qadra illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Sehingga kalau yang di Kalimantan banyaknya berdoa, ya kan. Lebih kuat mana nanti orang Jawa Tengah dengan orang Sampit, gitu kan. Karena anggota saya ternyata doanya kelebihan, ini orang Banjarmasin di ruangan, ya, akhirnya pindahnya malah ke Jawa Tengah, ya kan. Padahal yang Jawa yang sekitarnya, ya kan, itu pengen Jawa Tengah karena dia orang Jawa Tengah, tapi ini orang Kalimantan pindah ke Jawa Tengah, ya kan. Ini mungkin doanya agak lain. Ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwasanya orang yang bisa menanggung beban kehidupan, leadership dan sebagainya, sehingga membawa umat ini, membawa orang-orang yang akan datang itu bisa bertahan dan sistem, itu disebut dengan rohilah kalau digambarkan dalam hadis ini. Next. Saudara-saudara sekalian, ya, saya ingin menggambarkan bagaimana kemudian Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah, saking hasanahnya, ya kan, maka kemudian digambarkan lagi di dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari mana? Min anfusikum, dari kaummu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum,
berat terasa olehnya penderitaanmu, ma'anittum, ya. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Itulah gambaran Rasulullah, contoh seorang leader, seorang pemimpin. Kullu ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iatin. Ya, kullu ra'in, setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintakan pertanggungjawaban akan kepemimpinan kita. Dan contoh seorang pemimpin itu seperti Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, karena Rasulullah itu azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah itu sangat memikirkan umatnya, sangat memikirkan anggotanya, sangat memikirkan generasi mudanya, sangat memikirkan masa yang akan datang. Ya. Maka kemudian semua kita harus bisa mencontoh bagaimana Rasulullah SAW memimpin. Bagaimana kemudian perasaan dan hatinya setelah dan sikapnya dalam memimpin. Seperti itulah kemudian kenapa Rasulullah sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang rasul, ya kan, di antara para rasul, ya kan, ulul azmi, ya. Saudara-saudara sekalian, lanjut, saya ingin bercerita bagaimana tentang perjuangan orang-orang dahulu, ya. Saya sangat merasakan bagaimana kemudian teman-teman yang berdinas di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, ujung-ujung kepulauan dan sebagainya. Saya tidak hanya berempati, saya sudah pernah melaksanakan itu. Saya pernah di Papua hampir 3 tahun, ya kan. Saya pernah di Kalimantan, saya pernah di Sumatera 10 tahun lebih, saya pernah di Kepri, ya kan. 3 kali periode, mulai dari pelaksana, kabid sampai kakanwil, ya. Dan saya pernah di Jawa, ya, di beberapa provinsi. Nah, sangat memahami bagaimana kemudian teman-teman di daerah itu harus struggle, harus berjuang. Suatu ketika Umar bin Khattab dalam suatu kisahnya, ya, dalam satu buku yang pernah saya baca, Khalifah Umar bin Khattab ketika bercengkrama dia bertanya pada sahabatnya, "Ya sahabi, ya kan, sampaikan kepadaku cita-cita tertinggi kalian." Mari kita perhatikan bagaimana cita-cita orang terdahulu, para sahabat yang soleh-soleh itu, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, sampaikan kepadaku cita-cita tertinggi kalian. Seorang laki-laki mengatakan, ya Amirul Mukminin, sekiranya rumah ini penuh dengan emas, akan saya infakkan seluruhnya untuk jalan Allah. Ya. Tapi Umar tidak puas. Ada lagi? Ya. Nah, mungkin kalau saya tanya orang sampai ada lagi? Seorang laki-laki Arijal yang lain mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sekiranya di rumah ini dipenuhi dengan intan, tidak hanya emas, dan termasuk emas dan permata, niscaya akan saya infakkan seluruhnya untuk Allah. Ya. Contoh ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an ketika ditanya Rasulullah untuk menyumbang dalam satu peperangan, ya kan? Maka kemudian pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada Umar, ya Umar, apa yang kalian sumbangkan? Aku akan sumbangkan separuh hartaku untuk murid semua. Tapi ketika ditanyakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang hendak engkau sumbangkan untuk perjuangan ini? Abu Bakar mengatakan, seluruh hartaku aku serahkan. Terus apa yang kamu tinggalkan? Allah dan Rasulnya. Nah, didikan itu kemudian membuat para sahabat, ya kan, kalau dia punya emas satu rumah, maka akan dia infakkan seluruhnya. Bahkan para sahabat yang lain, kalau ada emas, intan, dan lain sebagainya, akan aku infakkan keseluruhannya. Tapi kata Umar, cita-cita itu masih belum tinggi. Ya. Cinta-cinta itu biasa-biasa saja. Ya. Karena kalian para sahabat punya jiwa untuk menginfakkan seluruhnya. Maka kemudian mereka kemudian nyerah, para sahabat yang lainnya, dan kemudian Umar bin Khattab menghela nafas dalam-dalam karena teringat dengan sahabatnya yang bernama Abu Ubaidah. Beliau mengatakan, cita-cita yang terbaik adalah seandainya ruangan ini Allah penuhi dengan pejuang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah yang jujur, adil, dan bijaksana. Jadi seorang pemimpin, dan kita semua adalah pemimpin. Belajarlah dari Umar yang tidak pernah mencita-citakan tentang materi
untuk menjadi cita-cita tertingginya. Meskipun materi para sahabat sampaikan itu akan digunakan untuk berinfak dan bersedekah kepada Allah. Tetapi kata Umar, dia berharap bahwa di rumah ini dipenuhi oleh pejuang seperti Abu Ubaidah. Yang kita butuhkan adalah orang. Ya, kalau Pak Karno mengatakan, ya, kalau tidak salah, kalau ada 1.000 orang tua, aku angkat gunung ini. Ya, gunung apa saya lupa itu. Ya kan? Kalau aku memiliki 10 pemuda, aku akan guncangkan dunia. Jadi betapa pentingnya seorang SDM yang mumpuni. Yang Rasulullah SAW dalam hadisnya disebut dengan orohilah. Kalau itu diperumpamakan dengan unta. Ya. Betapa pentingnya itu. Dan siapakah Abu Ubaidah? Abu Ubaidah adalah sahabat Rasulullah yang Umar segan kepadanya. Sehingga kemudian pernah terucap dari mulut Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aku tidak akan mengubah sebuah perkara yang telah diputuskan oleh Abu Ubaidah. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, sesungguhnya setiap umat memiliki orang kepercayaan. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Dan siapakah Abu Ubaidah? Dia adalah gubernur Sam. Seorang gubernur yang ketika Umar bin Khattab berkunjung ke rumahnya, beliau mengucapkan, aku tidak melihat apa-apa di rumahnya kecuali alas pelana, piring, dan geribah wadah air. Padahal dia adalah gubernur Sam. Aku tidak menemukan makanan di rumahnya kecuali cuman remah-remah teremukan roti. Maka kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengucap, dunia telah mengubah kami semua kecuali engkau ya Ubaidah. Ya. Inilah seorang tokoh, ya, ilmuwan, orang soleh, eksekutif, ya, ulama dan umar sekaligus, tetapi menampilkan sesuatu citra yang luar biasa, integritasnya sangat terjaga. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh seperti itu. Apakah cukup kisah ini? Ya kan, karena yang request orang Sampit, saya berikan kisah yang berikutnya. Ya kan? Kalau yang lain satu kisah saja, tapi khusus Sampit kita berikan kisah yang berikutnya. Kisah siapa ini? Kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Suatu ketika Aku tuh nih mereknya Skechers itu juga Skechers ini. Ada yang bocor? Udah, oke. Okay. Ya, kisah ini diawali dengan suratnya nama surat Al-Hajj, ya. Ya, surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ya. Saudara-saudara sekalian, kalau Rasulullah itu uswatun hasanah, dan ketahuilah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam suratnya Allah berfirman, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Waladina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Ya. Jadi selain Rasulullah SAW, ada Nabi Ibrahim yang disebut dalam Al-Quran itu sebagai uswatun hasanah. Ya. Next. Dan bagaimana kita belajar tentang Nabi Ibrahim? Saya tidak bercerita bagaimana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Saya tidak bercerita bagaimana Nabi Ibrahim melakukan korban dengan Nabi Ismail. Tapi saya ingin bercerita bagaimana kemudian Nabi Ibrahim yang berada di padang pasir, yang tidak ada orang pada saat itu, ya, kemudian diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Dan setelah membangun Ka'bah, kemudian Allah SWT memerintahkan wa'adim fin nasi bil haji, ya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Kemudian Ibrahim menjawab dalam tafsir, ya, di banyak tafsir Jalalain, ya kan, tafsir lain juga menjelaskan, tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan, Nabi Ibrahim jawab, ya Rabbi,
apakah suaraku sampai kepada mereka? Padahal kita tahu bahwa saat itu Nabi Ibrahim dalam kisahnya beberapa tafsir mengatakan beliau lagi berdiri di atas batu, ya. Ada yang menceritakan beliau berdiri di atas bukit, maka kemudian sebagai manusia, bagaimana kemudian di padang pasir Allah merintahkan untuk menyeru manusia, pada saat itu tidak nampak manusia di padang pasir, tetapi tetap itu adalah perintah. Nah, sama sebagaimana teman-teman di Sampit perintah, ya kan, untuk tugas di Sampit, atau teman-teman yang di Papua perintah untuk tugas di Papua. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan haji, maka sebagai manusia, ya kan, sebagai al-basar, terus beliau Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabbi, apakah surahku sampai kepada mereka sementara mereka tidak nampak di mukaku, ya kan, karena di padang pasir, ya, sementara orang-orang jauh dari situ. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, serulah, ya. Dan Allah melanjutkan, dan kewajiban kami menyampaikan seruan itu. Jadi, ya kan, dimanapun kita berada, kebaikan itu laksanakan saja, ya. Nanti Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Nanti Allah akan menyampaikan kebaikan itu kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, ya kan, dengan kegamangannya menanyakan kepada Allah, ya Rabbi, apakah suaraku sampai ke mereka? Tapi Allah memastikan, serulah. Karena seruan itu adalah as-sunnah, ya. Sampainya itu dengan seruan, ya. Adapun nyampe dan tidaknya itu bagian dari takdir, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim, ya, diabadikan dalam surat Al-Hajj 27, wahai manusia, telah diwajibkan haji ke Baitul Atiq, yaitu Baitullah, atas kalian, maka berhajilah kalian. Itu sebabnya kemudian Allah menyampaikan ke seluruh makhluk di muka bumi, dan kemudian sampai sekarang orang-orang yang ditakdirkan untuk haji dan umrah, dia akan mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Kami penuhi seruanmu, ya Allah. Kami penuhi seruanmu, ya Allah. Itu adalah sebuah trigger dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau Anda pernah umrah, Anda pernah haji, dan kemudian labbaik Allahumma labbaik, Anda kumandangkan, sesungguhnya Anda sedang menjawab seruan Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah menarik yang luar biasa ini membuat satu ibrah, maka semua pemimpin jangan kemudian bosan-bosannya untuk menyeru, ya. Kalau di sini Pak Anan, ya kan, ada 1 menit, ya kan, berbicara, memberikan nilai-nilai, ya kan, apakah itu dengar oleh pegawai, ya kan, nggak usah dipedulikan, ya kan, didengar atau tidak, insya Allah Allah akan menyampaikan itu. Sehingga kemudian, karena yang ditanya oleh Allah bukan berapa orang yang mendengarkan, tetapi yang ditanya adalah apa yang sudah dibicarakan, atau apa yang sudah disampaikan, atau apa yang sudah diikhtiarkan, ya. Soal orang mendengar tidak, itu bagian takdir Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari Nabi Ibrahim, maka kemudian taklimatnya adalah, atau insight-nya adalah, sampaikan kebaikan, lakukan kebaikan, insya Allah tidak akan pernah, ya kan, sebuah kebaikan itu hilang. Hal jazaul ihsan illal ihsan, ya. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Next. Saudara-saudara sekalian, maka kemudian ingatlah kita dengan ayat ini, supaya kita kemudian yakin dan percaya, meskipun sudah dikatakan hal jazaul ihsan illal ihsan dalam surat Al-Anfal, yang tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan, tapi ingatkan, perlu diingat juga surat At-Taubah ayat 105, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah Muhammad, i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, ya. Jadi nggak usah kita mau dibalas atau tidak pekerjaan itu, ketahuilah Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan, dan sesungguhnya Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kita.
Fasaturadduna ila alimil ghaibi was syahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Baik saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya kita membuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak akan terhapus. Kebaikan itu akan abadi tertulis. Apakah Allah akan memberikan balasan atau tidak? Allah sudah menjanjikan hal jazaa'ul ihsan ila ihsan. Tergantung kebaikan kita dengan keikhlasan kita. Akan ada yang dibalas apa adanya, akan dibalas berlipat-lipat, dan akan dibalas jauh lebih besar dari lipatan-lipatan yang dijanjikan Allah SWT. Terakhir, kalau kemudian kita tidak bisa melakukan itu, ada mager, rasa malas, banyak-banyak berdoa sebagaimana doa yang diriwayatkan hadis riwayat Abu Dawud, ya, dengan doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan utang dan kezaliman manusia. Luar biasa doa ini. Satu pelindungan terhadap apa? Terhadap rasa keluh kesah. Yang suka keluh kesah, banyak doa ini. Yang suka sedih, duka cita, banyak doa ini. Ya, yang suka lemah kemauan dan malas, banyak-banyak berdoa dengan doa ini. Yang suka memiliki sifat pengecut dan kikir, banyak berdoa dengan doa ini. Ya, karena dan yang banyak utang, ya kan, banyak berdoa dengan doa ini. Dan yang sering merasa terzalimi oleh manusia, banyak-banyak berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya setengah jam, pas setengah jam. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak Terima kasih. Kakanwil, kita bisa lanjut sedikit diskusi, Pak Kakanwil. Monggo. Jazakallah khair. Pak Kanwil tadi menarik sekali yang disampaikan, beberapa poin sudah kami peroleh. Bagaimana poin-poin utama kita tentunya tidak menjadi hal yang kita lupakan untuk mewariskan setelah kita adalah generasi atau kantor atau pegawai yang mungkin bisa menjadi lebih baik daripada era-era kita. Nah tentunya tadi yang kami perhatikan secara sungguh-sungguh adalah bagaimana membangun daya tahan dan daya juang Pak Kakanwil. Yang kami pahami dari yang disampaikan Pak Kakanwil tentunya berawal dari pribadi ya. Di surat Al-Ra'd kalau tidak salah ayat 11, la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, Pak Kanwil, tentunya peran organisasi dalam hal ini, kebetulan kita punya organisasi di Kementerian Keuangan, Bea Cukai, kita tentunya juga punya semangat untuk beramal jama'i. Kira-kira Pak Kanwil bisa diberikan kami pengalaman ataupun tausiah bagaimana memberdayakan sebuah ekosistem yang ada di lingkungan kita ini, terutama amal jamaah ini menjadi akselerator bagi perubahan-perubahan tadi, dan tentunya otomatis akan menjaga daya tahan dan daya juang kita. Demikian, mohon Pak Kakanwil bisa menambahkan. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kalau zaman dulu Rasulullah sudah menyampaikan bagaimana kita harus beramal jama'i, dan sekarang di translate atau diterjemahkan yang sering kita dengar itu adalah pekerjaan-pekerjaan kolaborasi, pekerjaan-pekerjaan dengan koordinasi, kolaborasi, ya. Dan tidak ada sekarang ini orang atau institusi yang bisa kerja sendiri. Ya.
kita akan bisa mengerjakan itu dengan sempurna, ya, dengan maksimal, jikalau kemudian kita bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Pengalaman bahwa penegakan hukum itu bisa dilakukan dengan kolaborasi. Kemudian pelaksanaan kegiatan kantor pun itu harus dilakukan dengan kolaborasi. Karena setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan. Maka kolaborasi itulah kemudian bisa saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kemudian lengkaplah sebuah effort jika dilakukan secara bersama-sama dengan memperhitungkan kelebihan dan kekurangannya. Itu sebabnya sejak awal kita ditanamkan bahwa hidup itu tidak boleh sendirian, ya. Maka kemudian bagi yang bujangan-bujangan, ya kan, dianjurkan untuk nikah minimal itu berdua, gitu ya. Sehingga kemudian dengan berdua itu ada ketenangan, ada tempat curhat. Nah, pertanyaannya yang sederhana, Pak, kami ini mutasi di Kalimantan, ya kan, tidak bawa keluarga, ya kan. Bagaimana kemudian, ya kan, kita bisa menjaga kolaborasi keluarga itu, ya. Era sekarang, era digital, orang bisa berkomunikasi tidak seperti dulu, ya kan. Bisa berkomunikasi kemana-mana dengan video call dan sebagainya. Namun demikian, hak keluarga itu harus diutamakan. Itu kalau sisi keluarga. Sisi kantor, ya, tidak cukup sebuah kantor itu memiliki knowledge kantor itu sendiri, tetapi harus juga kolaborasi dengan kantor-kantor sekitarnya, dengan kanwil dan kanwil-kanwil lainnya, institusi dan aparat-aparat penegak hukum ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan penegakan hukum. Dan sekarang sudah menjadi sebuah kelaziman bahwa kolaborasi itu adalah sesuatu yang penting sekali. Itu kira-kira Pak Agus, ya. Itu sebabnya acara hari ini juga amal jama'i, hasil kolaborasi, ya, antara Jawa Tengah dan Kalimantan. Saya merasa senang, ya, karena bisa memberikan insight dan bisa berbuat baik, paling tidak untuk sharing kebaikan buat teman-teman yang di online atau di Kalimantan. Terima kasih, Pak Agus. Ada yang lain? Monggo. Bapak Ibu, para peserta baik yang luring maupun daring kami persilahkan apabila ada yang perlu ditanyakan kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini, kami persilahkan. Yang daring pun kami persilahkan, kalau ada yang ingin disampaikan juga kami persilahkan, silakan memberikan kode. Pak Kakanwil melanjutkan diskusi cakap inspiratif kita pada sore kali ini, Pak Kakanwil. Ini juga mungkin menjadi sebuah pemikiran dari para pimpinan, terutama Pak Kakanwil di unit kita, di organisasi kita, bahwa para pimpinan ini idealnya tadi sebagaimana sudah disampaikan di awal, istilahnya adalah yang pertama kali menanggung beban, yang pertama kali kuat sebagai rohilah tadi, siapa yang menanggung beban pertama gitu. Namun demikian juga tentunya ini juga harus diimplementasikan ataupun diterapkan kepada seluruh komponen yang ada di unit kerjanya. Nah, kadang-kadang kan masih banyak juga kita rasakan ada jarak antara apa yang diharapkan pimpinan dengan apa yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita sesama pegawai ini di level-level yang di bawah. Kira-kira Pak Kakanwil, apa saja yang mungkin menjadi kiat-kiat bagi pimpinan ataupun bagi para pegawai yang di bawah untuk kemudian menyiapkan sebuah media sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan dari pimpinan maupun dari bawahan itu kemudian bisa saling disesuaikan, Pak Kadil. Harapannya pimpinan tentunya agak sedikit kadang-kadang bukan berbenturan tapi berbeda dengan anak buah. Kira-kira pengalaman Pak Kakamil seperti apa mungkin? Betul Pak. Iya, terima kasih Pak Agus. Tentu sama-sama kita tahu bahwa pekerjaan kita ini adalah bagian dari amanah kita, ya. Karena bagian dari amanah, maka kemudian kita harus
sikoh dan mempertanggungjawabkan apa yang jadi amanah ini. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan amanah ini. Oleh karena itu tidak boleh seorang pegawai itu berlepas tangan dengan keadaan. Artinya jangan kemudian menggantungkan pekerjaan, ya udah pekerjaan saya ini, pekerjaan mereka itu, ya saya konteksnya akan mengerjakan ini. Ya, bahwa tugas sudah diikukan, iya. Tetapi sesungguhnya ketika orang mau menolong orang lain, sebagaimana saya katakan tadi, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Banyak-banyaklah membuat investasi kebaikan. Karena tidak akan pernah merugi orang yang melakukan kebaikan di mana saja. Ya. Apakah di internal kita ataupun di eksternal. Karena ibarat hukum energi, ya, maka kemudian setiap yang dikeluarkan itu, ya, atau hukum kekeluaran massa, bahwa setiap massa itu akan tetap ada. Kalau bahasa P2 itu, kalau dikurangi di sini, maka akan muncul sebelah sana. Ya, kalau orang P2 sering membuat teori balon, ya, teori balon kalau dioperasi di sini akan muncul di sana. Kalau dipukul sana akan muncul di sini. Bahwa sesungguhnya semua itu akan berulang, ya, akan ada balancingnya. Itu sebabnya ketika kita berinvestasi kebaikan, maka balancingnya adalah balasan kebaikan. Dan itu sudah dijanjikan. Itu sebabnya, nah bagaimana kalau kami berbuat kebaikan, bagaimana kami berbuat tidak amanah, maka itu akan kembali kepada kita. Itu sebabnya bagaimana mengcovernya adalah memperbaiki yang kita kurang, ya, sebagai kafalah, ya, untuk atas kekurangan kita, sebagai pengganti, ya, pengganti apa yang sudah kita lakukan atau kesalahan yang sudah kita lakukan. Jadi ada penggantinya, ya. Dan tentunya kalau kebaikan kita investasikan sebanyak-banyaknya, maka kemudian investasi itu akan balik kepada kita. Bagaimana perumpamaan dalam salah satu surat, ya, dalam satu ayat dalam surat dikatakan, barang siapa berinfak di jalan Allah, ya kan, Allah akan membalas, ya, sebanyak 7 butir. Ya, 7 butir itu akan berkembang sehingga menjadi 100 biji, sehingga totalnya 700 kali. Wallahu wasi'un, ya, dan Allah lebih luas balasannya. Sehingga kemudian, ya, jangan khawatir bahwa Allah SWT akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan jangan pernah ragu tentang janji Allah. Itu kira-kira Pak Agus, jaga amanah, karena amanah itu akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti. Sehingga dengan itu saya pikir kita tidak akan mengeles-ngeles itu, ya, dengan amanah itu. Dan diberikan kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing, tetapi tidak lupa juga bisa saling tolong-menolong dengan yang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wat udwan. Kira-kira itu bagus. Jazakumullah. Baik, terima kasih. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Dari online ada yang belum ada, ya? Kalau belum ada, disambut sedikit lagi Pak Kakanwil. Jadi alhamdulillah kalau kami merasakan Pak Kakanwil di Sampit ini luar biasa sekali suasananya. Kami dengan tidak hanya di kantor kami, tapi juga dengan teman-teman Kemenkyu 1, baik itu dari teman-teman pajak maupun teman-teman KPPN yang ada di Sampit itu alhamdulillah sangat terjaga sekali keguyubannya. Nah ini ya kemudian juga menjadi bagian dari semangat kami kalau tadi sampaikan Pak Kakanwil bahwa kita saling menjaga berikhtiar di dalam kebaikan dan sama-sama saling mengingatkan di antara kita di Sampit terutama Pak Kakanwil. Nah Pak Kakanwil, kami juga merasakan bahwa dengan amal jamaah itu membuat optimisme bagi kami, terutama di dalam kita melatih mindset positif. Kami juga menyadari di lingkungan kami tentunya semuanya berikhtiar untuk baik, meskipun mungkin beda akselerasi Pak Kakanwil.
Mungkin juga pernah dirasakan oleh teman-teman Kementerian Keuangan yang lain, di daerah lain mungkin. Bagaimana kita dengan teman-teman stakeholder kita, ada yang lari, ada yang kemudian jalan cepat, tapi juga ada sebagian yang tadi juga mungkin nyaman dengan kondisi sekarang. Nah, kira-kira Pak Kakanwil, tadi sudah diberi semangat oleh Pak Kang Kalwil dengan sebuah hadis tadi, riwayat Abu Daud yang mohon maaf, di Quran ya, wakulik malu fasayarallahu amalakum. Nah, ini apakah juga bisa kita terapkan dalam konteks yang lebih luas ya Pak Kakanwil? Artinya ya meskipun mungkin organisasi kita atau satuan kerja kita itu agak berbeda dengan yang lain gitu. Kira-kira apakah ini juga kemudian kontekstual gitu ya Pak Kakanwil kalau kita melihat interaksi yang ada di daerah gitu. Mungkin pengalaman Pak Kakanwil seperti apa? Mohon masukan. Iya, terima kasih Pak Agus. Jadi jadi ayat At-Taubah ayat 105 ketika bicara wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, bekerjalah kamu ya, i'malu, niscaya fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun, Allah Rasulullah dan orang mukmin akan memperhatikannya. Ini bagian dari sebuah waskat. Sesungguhnya apa yang kita lakukan itu diperhatikan. Sesungguhnya yang apa kita lakukan itu dilihat oleh Allah. Jangan pernah berpikiran apa yang kita lakukan itu tersembunyi. Ya. Kemarin kita ngisi LHKPN, ya, ngisi SPT, ngisi LHKPN, harta yang sedikit saja itu rumit ngisi LHKPN-nya, ya kan? Ya, nggak cukup 1 jam ngisinya. Ya. Artinya yang sedikit saja, ya, itu dipantau, ya, apalagi yang banyak. Dan ini hanya bikin laporan, apalagi nanti pertanggungjawaban kita di yaumil akhir. Ya. Maka kemudian ayat ini sangat konteks, ya, sangat tekstual dan kontekstual. Karena Allah mengingatkan faqul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, Allah memperhatikan, Rasulullah memperhatikan, orang-orang mukmin juga memperhatikan apa yang kita lakukan. Anda boleh sembunyi-sembunyi, ya kan? Tetapi pada saatnya akan ditunjukkan. Ya, mungkin tidak di dunia, tapi di akhirat akan ditunjukkan. Oleh karena itu, kita selalu diingatkan bahwasanya kalau kita memiliki kesalahan, dosa, banyak-banyak bertobat. Akan 2 hal treatment yang diberikan. Ada 3 hal treatment. Akan ditunjukkan nanti. Ya, yang kemudian akan diampuni oleh Allah dan akan dihapuskan oleh Allah. Sehingga ketika dihapuskan, orang itu kaget. Saya dulu punya dosa seperti ini. Tetapi ketika ditampilkan dan di Lauhul Mahfudz kitab kita, ternyata tidak ada. Karena Allah menghapuskan itu. Ya, yang satu lagi ditampilkan tapi Allah mengampuninya. Tetapi juga ada yang ditunjukkan karena tidak ada permintaan maaf, tidak ada pertobatan, ya kan? Tidak ada istighfar di sana. Ya. Nah, keyakinan kita bahwa kita itu dilihat oleh Allah Rasul dan orang-orang mukmin itu membuat kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Itu sebabnya dimanapun kita berdinas, bertugas, maka lakukan yang terbaik di sana. Kita tidak akan pernah selamanya di sana. Saya udah mutasi antara 16-17 kali. Ya. Jadi kalau mutasinya baru 4-5 kali, jangan ngimpi jadi kakanwil dulu. Ya kan? Nah, kalau sudah 15 ke atas, baru. Ya kan? Punya syarat minimal jadi kakanwil, karena sudah mutasi banyak. Ya. Tapi bukan itu permasalahannya, tetapi yang penting adalah berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah akan melihat perbuatan baik kita. Baik itu karena terpantau dengan iku, maupun tidak terpantau dengan iku. Baik itu penugasan, maupun bukan penugasan. Karena tidak ada satu kebaikan pun, ya, seberat biji zarah, ya kan? Kecuali itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekarang bisa bertatap muka dengan senyum, ya, dengan tenang, karena Allah tidak menunjukkan keburukan-keburukan kita, tidak menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, tidak ditunjukkan dosa-dosa kita. Andai kata
ya di atas kepala kita ini diberikan layar dan Allah tunjukkan kesalahan-kesalahan kita mulai kita kecil sampai besar ini, saya yakin nggak ada di antara kita yang kemudian hadir di acara-acara seperti ini karena saking malunya. Ya, kenapa demikian? Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Al insanu mahallul khata wa nisyan. Ya, itu sebabnya kalau kita ada salah kafaratnya ya segera berikan amal, tutup dengan amal. Tadi saya salah ngomong kafarah ya, kafaratnya. Kafaratnya itu dengan pergantian. Jadi kalau kita ada salah, ganti yang lebih baik. Ya, ya. Siapa tahu kemudian kebaikan itu menutupi atau menghapus kesalahan itu, atau saya tahu kebaikan itu menjadi ampunan dari Allah SWT atas kesalahan kita. Dan kita tidak tahu kebaikan mana yang akan menghapuskan kesalahan kita dan kebaikan mana yang akan diberikan ganti yang besar oleh Allah. Maka jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, ya. Jangan hanya memilih kebaikan yang besar. Kita khawatir kebaikan besar itu ternyata tidak ada keikhlasannya, sehingga kebaikan itu tidak artinya di sisi Allah. Tapi tidak jarang kebaikan kecil itu menjadi sesuatu yang besar di hadapan Allah, ya kan? Karena keikhlasan dan ketulusan kita dalam melakukannya. Wa'alam bishawab. Kira-kira itu Pak Agus, ya kan? Terima kasih. Jazakallah khair kasiran kepada Pak Kakanwil Jateng DIY, Bapak Ahmad Rafiq, dan mohon izin kita sudah 1 jam bersama di sore ini dalam rangka mendengarkan tausiah nasihat yang baik dari Pak Ahmad Rafiq. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Bapak Kakanwil, kami persilahkan. Terima kasih Pak Agus. Saya mengingatkan satu ayat ya di surat Al-Mulk. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ya. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ya. Kamu sembunyikan atau kamu nyatakan, Allah itu tahu. Ya. Oleh sebab itu tidak ada yang tersembunyi di antara kita di hadapan Allah. Maka kemudian jangan pernah kemudian kita tidak diawasi oleh Allah. Sehingga kita tahu sama-sama kita punya kelemahan, punya salah, dosa, kebiasaan buruk dan sebagainya, ya kan itu adalah manusia. Nah, sebaik-baik orang berbuat salah adalah mohon ampun, istighfar, mohon maaf ya kepada Allah, kepada orang yang kita sakiti, yang salah dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa diampuni dosa kita, dimaafkan, dihapus ya, sehingga kemudian kita nanti berkumpul ya tidak dalam online seperti ini, kumpul secara offline di Jannatul Naim ya di surga Allah SWT, sehingga kemudian kita mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi kebahagiaan di akhirat. Wa alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kelemahan dan kekurangan saya. Ada akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian, saya sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini kembali lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah DIY, Bapak Ahmad Rafiq, yang telah berkenan pada sore hari ini membersamai kita, memberikan bulir-bulir nasihat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan bagi kita untuk bisa memacu semangat kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi sama-sama bisa kita renungkan, sama-sama bisa kita tadabburi, dan insya Allah menjadi modal kita melaksanakan kewajiban tugas kita, sehingga kita semakin kuat, memiliki daya tahan yang luar biasa dalam mengemban tugas kita. Demikian sebagai pembawa acara, kami ucapkan terima kasih kembali. Buah durian, buahnya berduri. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekali lagi terima kasih. Ya, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bagus. Salam semuanya buat teman-teman di Sampit, Kalimantan. Ya. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran baik dari kegiatan Bintal ini, dan semoga bulan Ramadan yang akan hadir kurang dari seminggu lagi bisa menjadi pelecut untuk daya tahan dan daya juang kita dalam mengabdi kepada negara. Izinkan saya tutup dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Bekasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta mutasi Bekasi, Mas? Terima kasih Pak Kakanwil. Salam Izin buat di, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan tutup dalam waktu 1, 2, 3.